Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengambil pelajaran dari ibadah kurban, dan minggu yang lalu kita menyaksikan bagaimana orang itu pulang dari tanah suci menuju ke tanah air dengan membawa predikat haji yang mabrur. Maka pada Jumat yang berbahagia ini, sebagaimana yang telah tertulis di majalah Madani Kota Batam, bahwa Jumat pada kali ini sedikit menyampaikan tentang judul bahwa zakat, sedekah dan infak itu adalah sebagai ibadah sosial. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada siapapun yang namanya manusia, bukan hanya sekedar ibadah mahdhah yang diupayakan sebagai amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lalu merasa dirinya baik, sudah istiqomah salatnya, lalu sudah mencari amalan-amalan yang sebanding dengan pahala haji dan umrah, lalu dia saum setiap hari Kamis dan Seninnya. Kali ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada ibadah ghair mahdhah, artinya ibadah sosial, di mana ibadah sosial ini jika diupayakan akan menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang baik, bukan hanya hubungannya kepada Allah, tetapi dia juga baik di mata manusia. Kalau kita lihat saat ini diri kita, hadirin, kita baik, kita dipandang baik menurut kita sendiri, tetapi orang lain melihat kita belum tentu kita dikatakan baik. Maka perlunya ada ibadah seperti zakat, infak dan sedekah sebagai ibadah sosial dalam kehidupan kita, bisa kita tunaikan kapan saja dan bisa kita upayakan sewaktu Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang dicintai oleh manusia yang lain menurut Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana mendeskripsikannya manusia itu dicintai menurut Allah dan bisa bermanfaat untuk orang lain? Maka perlu kiranya bahwa kita ini adalah makhluk sosial, bahwa kiranya kita ingat bahwa apa yang melekat dalam kehidupan kita kalau bisa bermanfaat untuk orang lain, sehingga kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak disadarkan dengan momen ini, saya khawatir ibadah dianggapnya seperti sholat, ibadahnya dianggapnya seperti puasa saja. Lebih daripada itu, hadirin, keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya kalau mampu, keluarkan zakatnya setelah satu nisab, setelah haul itu berganti. Maka membersihkan hati kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa bukti jika infak, sedekah dan zakat itu adalah ibadah sosial? Kalau kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata zakat, infak dan sedekah itu yang bersanding dengan ibadah salat itu ternyata ada 82 kali Allah sandingkan kata zakat yang implementasinya itu adalah sedekah dan infak, itu bersanding lurus dengan salat. Aqimis shalah wa atuz zakah. Itu 82 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa tidak kalah pentingnya daripada ibadah salat, ibadah yang menguras harta seperti zakat, infak dan sedekah
jauh lebih mulia karena sebanding. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti yang pertama Allah tunjukkan di Quran surah Az-Zariyat ayat 19-nya itu. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, kata Allah, berikan hak-hak di antara harta-hartamu itu ada hak orang-orang lain, di mana ada orang-orang itu yang kurang hartanya. Maka diingatkan sama Allah, di antara harta-harta yang kita kumpulkan jamaah itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Artinya apa? Gak perlu disuruh, gak perlu ada orang meminta-minta di jalan baru kita keluarkan. Sayognya seperti itu, karena itu langsung perintah Allah. Gak perlu diingatkan terus. Kalau harta kita yang kita kumpulkan ternyata itu sebagiannya itu milik orang lain, Pak dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bermindset bahwa setelah aku bekerja, setelah aku punya usaha, setelah aku kumpulkan uang yang begitu banyak, lalu kita katakan ini adalah kerja keras saya, kamu datang meminta-minta, enak saja kamu, ini harta-harta saya. Dibuka kembali ayatnya, Pak. Di sebagian harta Bapak itu ada hak orang lain, walaupun tidak banyak. Tunaikan 2,5%-nya, berikan sesanggup kita untuk niatkan karena Allah, karena untuk mengingatkan, dijaga hati kita, mengingatkan bahwa harta itu, Pak dan jamaah yang dimuliakan Allah, titipan. Kalau kita sudah tahu harta itu titipan, maka sayangnya Allah yang memiliki semuanya itu mengingatkan, kalau aku titipi, kamu jangan sombong, kamu jangan angkuh, karena sekedar titipan harus kamu manfaatkan dengan baik. Hari ini yang siapapun dirinya kaya, hari ini yang memiliki jabatan yang lebih, hari ini yang menjadi orang-orang terpandang dengan hartanya, mengingatkan kepada semuanya, ayo Pak, jangan sampai melalaikan dari pangkat dan jabatan, harta, emas dan berlian, sampai ke perniagaan, menjadi tolak ukur menjadi orang yang hebat. Belum tentu. Ternyata kalau kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki untuk orang lain, baru namanya hebat, Pak. Sadar betul, ini aku hari ini menjadi orang yang kaya. Ternyata pesan yang pertama yang Allah ingin ingatkan, kamu dititipi supaya kamu menjadi penolong untuk orang lain. Itu poin yang pertama yang harus kita ingat. Yang kedua, aku hari ini menjadi orang kaya supaya kamu tidak lupa bahwa kekayaanmu itu akan dipertanggungjawabkan, supaya pertanggungjawabannya ringan. Sebagian hartamu kamu berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Dan poin yang ketiga, supaya tidak melekat harta itu, Bapak dan jamaah yang dimuliakan Allah, harta itu titipan, jangan sampai menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Harta, 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 dan pada akhirnya orang meninggal pun tidak membawa harta. Makanya supaya apa? Supaya menyelamatkan dirinya, jangan pelit, jangan kikir. Kalau sudah punya duit yang banyak, oh iya ya, aku harus bantu orang yang membutuhkan. Gak perlu ada nunggu orang yang meminta. Sebenarnya seperti itu, Pak. Lebih-lebih ada yang datang ke rumah kita, Pak, minta bantuan, Pak. Pak, hari ini saya belum makan, Pak. Maka itu langsung Allah kirimkan kepada kita. Wajib kita berikan, Pak, kalau kita termasuk orang-orang yang mampu. Begitu sayangnya. Itu ayat yang pertama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Quran surah An-Nahl di ayat 71 itu juga Allah mengingatkan, wa faddalallahu ala ba'din fir rizq, kata Allah, di mana manusia itu yang sebagai makhluk sosial, aku lebihkan rizkinya di antara manusia yang lain. Itu sudah hukum alam, Pak. Kalau Bapak hari ini kurang rezeki, itu artinya kita diharuskan untuk bekerja, berusaha tanpa harus meminta-minta. Di kadang-kadang orang kan kalau diuji oleh Allah dengan kemiskinan,
dia lupa sama Allah. Dia meminta-minta di jalan, kadang-kadang menyopet, merampas, membegal. Na'udzubillahi min dzalik. Itu hanya ujian, Pak. Tugas kita kalau diberikan ujian itu kemiskinan, tugas kita ini adalah bersabar dan beri ikhtiar bagaimana kita keluar dari sulitnya ekonomi saat ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kaya hari ini? Hari ini duit saya di rekening banyak, jualan saya laris. Ingat, Allah itu maha adil. Bikin hambanya jangan terlalu pelit dengan perniagaan itu. Sampailah ada nanti di hari kiamat, ada orang yang dikalungkan hartanya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ada orang di hari kiamat dikalungkan hartanya sebagai wujud bahwa dulu di dunia dia suka menyimpan-nyimpan harta itu. Artinya bakhil alias pelit terhadap orang lain. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita demikian, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi poin bahwa infak, sedekah dan zakat itu adalah ibadah sosial yang harus kita sama-sama laksanakan setiap saat kalau bisa, Pak. Setiap gajian, alhamdulillah, setiap dapat rezeki yang nomplok kita berikan 2,5%-nya. Kalau mau menghitung-hitung, nggak perlu harus setahun diakumulasi ternyata besar juga ya zakat saya. Setan datang menghampiri, Pak, kalau kita mau mengikuti setahun. Makanya ada zakat profesi. Kapan zakat profesi itu diberikan? Suatu saat ya, mengarah kepada zakat perniagaan, zakat emas. Suatu saat ketika dia mendapatkan rezeki, maka profesi apapun di Batam ini harus kita keluarkan zakatnya, Pak. Sebagaimana dikiaskan menurut para ulama, sebagaimana zakatnya petani, yakni ketika dia panen keluar zakatnya. Seorang artis, seorang ustadz, seorang guru, hari ini profesi banyak, Pak. Maka setiap dia dapat rezeki, kalau bisa ditunaikan, dikeluarkan, supaya mengingatkan kepada dirinya harta itu titipan, supaya mengingatkan kepada dirinya jangan bakhil atas titipan, mengingatkan kepada dirinya bahwa semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.